Baik, karena sudah 21 orang dan waktu sudah lebih dari 15 menit, maka dari itu saya akan membuka skorsingnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing saya cabut. Selamat malam. Malam. Teman-teman sehat ya? Atau ada yang lagi sakit nih? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman jangan Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian MSC Sport pada malam hari ini dengan topik kajian apa kabar vaksin corona. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinsky Sandiana Palungan. Saya biasa dipanggil Vinsky dan saya di sini berperan sebagai moderator. Seperti yang teman-teman ketahui, kasus virus corona saat ini semakin meningkat. Untuk di Indonesia sendiri sampai tanggal 26 Desember itu bertambah 6.740 kasus. Dan total kasus virus corona di Indonesia saat ini itu sudah 707.000 kasus menurut Wikipedia dan WHO CSSE COVID-19. Nah, pas yang salah satu obat pencegah virus corona adalah dengan vaksinasi. Pak Presiden Joko Widodo sendiri pun sudah menjanjikan untuk memberikan vaksin virus corona secara gratis kepada masyarakat Indonesia nih. Dan akan dimulai pada tahun 2021. Lalu apa betul kita akan diberikan vaksin itu pada tahun 2021? Karena sebelumnya Pak Presiden pun sudah menjanjikan kepada kita itu sebelumnya itu akhir tahun 2020, tetapi ternyata diundur menjadi tahun 2021 nih. Dan kemudian apa betul ini vaksin corona bisa 100% mencegah virus corona itu atau hanya 50% atau bahkan 1% nih. Nah, semua akan kita bahas secara tuntas bersama dengan pemateri kita pada malam hari ini. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri. CV pemateri, nama Yulianti S. Pham, tempat tanggal lahir Balikpapan 27 Juli 1997, riwayat pendidikan Kayuli ini pernah berkuliah di Universitas Megarizki Makassar, sarjana ilmu farmasi tahun 2015 sampai 2019 dan ini Kayuli berkuliah di Universitas Muslim Indonesia, program studi apoteker 2020 sampai sekarang. Riwayat organisasi, Kayuli ini pernah mengikuti organisasi koordinator kemahasiswaan keluarga mahasiswa farmasi 2017 sampai 2018 dan juga pernah menjadi pengurus di KPMB MSC Makassar, unit PSDM, divisi PSDM, unit Meli. Dan pernah juga mengikuti organisasi Kakak Jendela Sekolah Kaki Langit, volunteer Bangku Pelosok, dan volunteer Jumat Sedekah Makassar. Dan untuk proyeknya, Kayuli ini pernah mengikuti proyek Bina Desa Cindako MAPS, MAPS, volunteer Aliansi Relawan Antang Bencana Alam Palu, Bina Desa Lurai Sekolah Kaki Langit, volunteer kolaborasi Kemanusiaan Masamba, volunteer Sahabat Pesisir Maros, volunteer Sinergi untuk Pesisir Pulau Matiro Ujung Pangkep, volunteer Bina Desa Butuwe Pangkep, dan volunteer Siaga Bencana Alam Sulawesi Selatan. Baik, di sini sudah ada Kayuli. Halo Kayuli, mungkin bisa voice-nya Kayuli. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, kamera saya matikan karena di sini mati lampu. Iya Kak, tidak apa-apa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya buka saja sesi yang pertama, yaitu pemateri menjabarkan materinya. Dipersilakan kepada Kak Yuli.
saya yang share screen atau bagaimana? Saya saja, Kak. Halo Kak Yuli. Ya, halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini mau tekankan, di sini saya bukan sebagai pemateri, tapi saya hanya sharing saja apa yang saya tahu. Pun kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mari sama-sama kita cari jawaban yang benar. Oke. Kan di sini kita mau bahas terkait apa kabar vaksin corona. Sebelum saya bahas bagaimana sih vaksin corona, saya mau bahas dulu profilnya corona itu sendiri. Ya, next. Coronavirus. Nah, coronavirus itu apa aja sih yang kita harus tahu mengenai coronavirus? Yang pertama itu apa sih virus corona itu sendiri? Terus yang kedua, seperti apa gejalanya jika kita terkena penyakit coronavirus? Terus bagaimana sih cara pencegahannya? Dan yang terakhir itu bagaimana pengobatannya? Oke, kita di sini mau bahas dulu profil corona. Corona itu berasal dari mana sih? Nah, coronavirus itu berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Tapi virus ini baru dikemukakan oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020. Terus penyebaran virus corona itu bagaimana sih? Penyebaran virus corona ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia, dan tak jarang juga virus corona ini bisa menyebabkan kematian. Terus apakah beda virus corona dan COVID-19? Jelas beda. Kenapa beda? Karena virus corona di sini itu merupakan penyebab dari infeksi saluran pernapasan yang dialami penderita. Sedangkan COVID-19 itu nama dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi virus corona itu virusnya, sedangkan COVID-19 itu nama penyakitnya. Seperti itu. Next. Nah, gejala-gejala dari virus corona itu yang pertama demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak napas, lemas, terus hilangnya kemampuan pengecap rasa dan mencium bau. Memang gejalanya ini sama seperti keadaan kita flu, tapi yang membedakan yaitu jika gejala dari corona ini dia itu lebih dari seminggu, lebih dari 7 hari berarti, dan Anda terkena gejala tersebut berarti Anda harus mengecek apakah saya ini terkena virus corona atau tidak. Nah, pengecekannya itu bisa menggunakan swab maupun rapid test. Seperti itu. Next. Nah, pencegahannya di sini yaitu kita dapat menggunakan masker agar ketika si pasien atau si penderita COVID-19 ini ketika dia batuk atau dia bersin, droplet itu kan akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Maka kita harus menggunakan masker agar menghindari si virus ini
bertebaran di udara. Terus selalu mencuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Karena tangan itu sarangnya kuman dan bakteri maupun virus. Jadi harus selalu kita cuci tangan. Terus mengganti pakaian. Jika kita keluar rumah, terus kita mau kembali lagi ke rumah, kita harus mengganti pakaian yang telah kita pakai setelah kita beraktivitas di luar rumah, karena takutnya virus maupun bakteri itu menempel pada pakaian kita. Terus hindari kontak langsung dengan penderita. Jadi jaga jarak, seperti yang sering sudah disampaikan yang lalu-lalu mungkin ya. Kita harus social distancing, harus jaga jarak aman terhadap si penderita maupun orang-orang yang kita temui, karena kita tidak tahu apakah dia carrier atau pembawa virus ini ataukah memang dia penderitanya. Terus hindari menyentuh bagian wajah. Bagian wajah itu seperti mata, hidung, dan mulut. Kenapa dihindari? Karena mata, mulut, hidung itu memiliki cairan seperti mata. Mata itu memiliki cairan. Nah, jika kita menyentuh bagian-bagian itu, misal di tangan kita ini ada bakteri atau virus nih, nggak sengaja kita pegang mata. Nah, cairan ini dapat mengantar virus ini tuh lebih cepat prosesnya ketimbang lewat udara. Jadi makanya kita dilarang untuk menyentuh bagian-bagian wajah. Terus hindari keluar rumah jika badan kurang fit. Kenapa harus dihindari? Karena ketika badan kita kurang fit, maka imun tubuh kita turun. Nah, kalau kita paksa untuk keluar dari rumah dalam keadaan posisi kurang fit, kita sama saja kayak menyerahkan tubuh kita ini supaya terkena virus corona gitu. Karena kan kita nggak tahu virus ini ada di mana, karena virusnya kan kecil dan nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi lebih baik kalau misalnya kita kurang fit, lebih baik tinggal di rumah dulu sampai keadaannya benar-benar fit. Next. Ya, oke, stop dulu. Di sini saya mau main hoax atau fakta karena banyak informasi-informasi itu terkait virus corona nih. Kayak contoh yang pertama, bawang putih ini dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Itu hoax atau fakta? Hoax Kak. Ya, oke, kita lihat. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya hoax, benar. Jadi belum ada penelitian yang mengatakan bahwa bawang putih ini dapat menyembuhkan pasien virus corona. Lanjut. Nih, ada juga kemarin pernah beredar obat malaria dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Bahkan orang sampai berbondong-bondong cari obat malaria supaya mereka tidak terjangkit virus corona. Apakah hoax atau fakta? Hoax. Iya, hoax. Jawabannya hoax. Lanjut. Nah, ini. Yang ketiga, apakah virus corona ini mematikan? Hoax atau fakta? Fakta, Kak. Tidak sepenuhnya. Ya, kita lihat jawabannya fakta atau hoax. Tidak sepenuhnya. Hoax. Kenapa saya bilang hoax? Karena bukan. Apa aku bilang? Karena penyebab kematian dari COVID-19 itu sebenarnya bukan pure karena
mereka terkena penyakit Komorbid. COVID-19, ada penyakit penyerta sehingga mereka bisa meninggal. Yang pertama mungkin pasien tersebut memang sudah kena pneumonia, terus ditambah lagi dia terjangkit virus corona, atau mungkin dia punya penyakit jantung, terus dia kena penyakit virus corona, dan kebanyakan pasien-pasien COVID-19 yang meninggal itu kebanyakan yang sudah komplikasi. Jadi bukan benar-benar pure karena dia terjangkit virus corona atau penyakit COVID-19. Seperti itu. Nih, kemarin pernah nih saya dapat ada artikel yang bilang campur minyak kayu putih pakai air hangat diseduh terus diminum tiap pagi dapat menyembuhkan COVID-19. Apakah ini fakta atau hoax? Maaf. Minyak putih racun, Kak. Ya, ini hoax juga. Karena belum ada penelitian yang menyatakan bahwa minyak kayu putih dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Ya, yang terakhir udah ketahuan fakta ya. Saya lupa edit. Ya, ini COVID-19 dapat menyebar melalui udara, yaitu melalui droplet yang nantinya bakal kita hirup terus masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Ya, lanjut. Nah, pengobatannya. Jadi yang saya ketahui mengenai pengobatan vaksin, mengenai pengobatan virus corona sendiri itu yaitu vaksin. Ya, jadi perlu kita ketahui dulu karena saya anak farmasi, jadi harus tahu dulu vaksin itu apa sih. Vaksin itu produk farmasi yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus sehingga tubuh akan mudah mengenali dan melawan virus atau penyebab penyakit. Jadi vaksin ini sebenarnya dari bakteri juga, tapi dia dilemahkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh itu untuk membuat antibodi tubuh. Jadi ketika virus corona ini masuk, dia tidak bisa menyerang tubuh kita karena antibodinya ini udah dibantu sama vaksin ini, udah dibentuk sama si vaksin ini. Jadi dia udah dibuat tameng duluan sebelum virus ini masuk gitu. Nah, terus pengembangan vaksin itu ada beberapa tahap. Makanya vaksin di Indonesia itu masih simpang siur. Kapan sih sebenarnya dibagikan secara gratis yang kayak Pak Jokowi bilang? Nah, sebenarnya nggak semudah itu karena vaksin ini harus melalui beberapa tahap sampai dia bisa diberikan ke manusia. Seperti itu, apalagi dalam jumlah yang ribuan ya. Jadi yang pertama itu uji praklinis. Nah, di sini tahap praklinis atau uji klinis itu ilmuwan atau di sini khususnya farmasi, dia menguji vaksin baru pada sel. Lalu dia memberikannya kepada hewan seperti tikus, monyet untuk melihat respon imun. Seperti banyak mungkin ya teman-teman sekalian yang bukan anak farmasi nanya, kenapa sih anak farmasi itu pakai hewan coba tikus dan kawan-kawannya? Nah, karena sebelum diberikan obat kepada manusia, itu tahap pertama itu yang harus dilakukan yaitu uji coba dulu sama hewan coba, yaitu tikus, kelinci, monyet, dan kawan-kawannya. Untuk melihat responnya tuh gimana sih, apakah baik atau tidak gitu. Terus yang kedua itu ada tahap pengembangan klinik. Nah, tahap pengembangan klinik di sini itu sudah diuji coba ke manusia
Itu pun melalui beberapa fase, yaitu fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase pertama yaitu sekelompok kecil orang yang akan menerima vaksin. Di sini dengan tujuan untuk dia mau diuji dulu dosisnya serta keamanan pada manusia. Gitu. Jadi sebagian kelompok kecil saja yang diuji cobakan untuk melihat apakah dosisnya bisa dipakai untuk manusia, karena untuk dosis hewan ke manusia itu sangat jauh berbeda. Makanya ketika kita uji coba pada praklinis, kita uji ke hewan itu dosisnya berbeda dengan manusia. Jadi nanti di tahap pertama kita mau lihat dulu, di fase pertama pada tahap pengembangan ini kita mau lihat dulu nih dosis segini aman gak sih bagi manusia itu. Terus fase kedua itu penelitiannya diperluas, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki karakteristik seperti usia atau umur. Contoh, misal anak-anak, usia remaja, usia dewasa sampai lansia. Tapi di sini itu di Indonesia sendiri yang pada tahap fase kedua ini dia masih diutamakan untuk remaja usia usia dewasa 18 sampai 45 tahun. Itu yang paling diutamakan. Untuk anak-anak dan orang tua atau lansia di atas 45 tahun di atas 45 tahun ke atas itu belum diuji coba. Jadi masih pada usia 18 sampai 45 tahun. Itu untuk di Indonesia sendiri. Terus fase ketiga, di mana fase ini Indonesia sudah tahap sampai di sini. Jadi Indonesia itu sudah di tahap di fase ketiga, yaitu fase vaksin diberikan kepada ribuan orang dan diuji efektivitasnya dan keamanannya. Nah, di Indonesia sendiri itu kan sudah sampai di fase ketiga nih. Yang tadi dibilang Pak Jokowi yang sudah dibacakan Vinsky sebelum mulai materi ini, itu Pak Jokowi bilang kan bakal diadakan vaksin gratis untuk warga Indonesia. Nah, itu insya Allah bulan Januari sampai bulan Februari kalau memang nggak ngaret lagi. Jadi nanti di sini mau diuji coba pada warga Indonesia. Jadi nanti ketika sudah diberikan, mau dilihat apakah vaksin ini tuh aman diberikan atau aman untuk diproduksi secara banyak gitu, aman atau tidaknya. Nah, nanti di ketiga, yaitu di siklus ketiga, yaitu persetujuan, nanti di sini suatu negara terkhusus Indonesia akan meninjau hasil uji cobanya dan memutuskan apakah vaksin akan disetujui atau tidak. Jika disetujui, vaksin ini akan diproduksi secara besar-besaran dan akan diberikan kepada warga Indonesia, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yuli atas materinya. Jadi itu ya teman-teman, tadi mengenai vaksin virus corona itu ada 3 fase. Itu ada tahap praklinis, tahap pengembangan klinik, dan persetujuan. Jadi tidak langsung sudah dibuat dan langsung diberikan ya, seperti itu ya. Betul Kak Yuli? Iya, benar. Oke. Karena Kak Yuli sudah memberikan materinya, maka dari itu
saya tutup sesi yang pertama dan saya akan membuka sesi yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan juga bisa menggunakan room chat ditulis. Terima kasih. Baik, di sini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand ya Kak. Ada Kak Fatur dan juga Kak Nurul. Dipersilakan dulu kepada Kak Fatur. Boleh Kak Fatur? Oke, terima kasih. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, selamat malam kepada pemateri dan moderator. Terima kasih sudah memberikan izin kepada saya untuk berdiskusi ya kepada pemateri. Begini Kak Yuli, di Indonesia ini kalau menurut saya orangnya unik-unik ya Kak. Karena kan ketika vaksin corona ini muncul lagi ketakutan terhadap vaksin yang katanya ada chip dikasih masuk di sana. Padahal hal itu sangat tidak masuk akal di pikirannya manusia lah. Nah, dan juga ketika vaksin ini kemarin kan sempat dikatakan sama Jokowi vaksin ini bakal dibayar lah istilahnya. Nah, ketika sudah digratiskan mereka malah menolak untuk divaksinasi. Padahal dari kecil kita sudah diimunisasi dengan vaksin hepatitis, polio. Nah, itu kalau menurut Kakak ketakutan itu sebenarnya muncul dari mana? Padahal kan sudah kita tahu dari kecil kita sudah pernah divaksin gitu loh Kak. Mungkin Kakak tahu kali penyebab ketakutan yang tidak masuk akal ini. Itu aja dari saya. Terima kasih Kak Fatur. Iya, boleh Kak Yuli untuk dipersilakan menjawab Kak mengenai vaksin ini ya Kak. Ketakutannya masyarakat. Ya, oke. Saya coba jawab ya. Kenapa bisa masyarakat takut ya? Ketakutan itu muncul dari mana? Ya, itu ya Fatur ya pertanyaannya. Iya, Kak. Jadi ketakutan itu muncul dari mana? Kalau menurut saya, ketakutan itu muncul karena mereka banyak membaca berita-berita hoax. Contoh, saya sempat baca juga selain vaksin, ketika kita vaksin terus dimasukkan chip. Terus yang kedua juga saya sempat baca ada orang yang diberikan vaksin terus jadi lumpuh gara-gara diberikan vaksin tersebut. Itu. Jadi mungkin ketakutan itu muncul gara-gara baca berita-berita hoax. Makanya kalau bisa jika kita membaca berita itu harus memang dari berita yang memang udah ada. Tunggu dulu ya, ada telepon soalnya bentar. Ya, baik Kak. Mungkin sembari menunggu Kak Yuli, bisa teman-teman yang ingin bertanya dan bisa juga absen ya teman-teman, jangan lupa. Sudah ada di room chat untuk link absennya. Ya, saya lanjut ya. Jadi kita itu harus pintar memilah mana berita yang benar-benar fakta atau mana berita yang hoax. Jadi harus benar-benar dari sumber yang terpercaya seperti itu supaya nggak termakan sama yang hoax. Masa bisa sih kita divaksin terus diberikan chips? Kan nggak mungkin. Kayak yang Fatur bilang tadi, dari kecil kan kita udah divaksin, vaksin polio,
dan kawan-kawannya kan udah divaksin. Terus mungkin juga teman-teman bisa lihat dari penjelasan saya tadi mengenai pengertian vaksin itu apa. Jadi kalau saran saya sih supaya kita nggak ketakutan mengenai vaksin corona itu sendiri, kalau bisa baca berita itu dari ini yang lah gitu. Kita bisa pilah berita yang mana sih yang hoax, mana sih yang enggak gitu. Baik, terima kasih Kak Yuli. Jadi untuk jawaban Kak Fatur itu kita harus memilih berita-berita yang fakta ya Kak, bukan dari hoax. Bagaimana Kak Fatur? Apakah Ya, sudah terjawab? saya juga baru ingat bahwa zaman dulu itu nggak ada yang namanya berita hoax. Saya baru ingat, tidak ada yang menyebarkan lewat Facebook, lewat tweet Twitter, lewat Instastory mengenai berita-berita palsu lah mengenai vaksin. Jadi ketakutan di masyarakat pada zaman dahulu memang sedikit karena ya memang tidak ada yang menyebarkan berita tersebut dan cukup susah lah untuk menyebarkan berita secara mulut ke mulut begitu. Terima kasih Kak Yuli. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya ini ada dari Kak Dea. Ya Kak, ada ingin bertanya, dipersilakan Kak Dea. Terima kasih atas kesempatannya. Kan tadi dijelaskan bahwa terdapat 3 tahap klinis dalam uji vaksin ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana keabsahan data uji klinisnya? Apakah dalam pemberian dosisnya itu diuji telah bervariasi atau hanya cuma punya 1 dosis saja? Nah, jika hanya punya 1 dosis saja, bagaimana dengan kriteria-kriteria perorangannya? Kayak misalnya itu kayak umurnya, apakah sesuai, kalau misalnya beda umur, dosisnya tetap disamakan? Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ya, mengenai dosis nih Kak, bagaimana Kak Yuli? Oke, mengenai dosis ya. Jadi untuk dosis itu sendiri pasti berbeda. Kita lihat dari umurnya dulu. Dan kalau berbicara dosis itu nggak serta-merta kita langsung memberikan, karena ada namanya perhitungan dosis. Kalau di farmasi ada namanya perhitungan dosis, dan itu beda-beda. Apalagi untuk bayi, anak-anak, usia 12 tahun ke atas sampai dewasa itu beda, dan usia untuk lansia pun berbeda. Jadi kalau ditanya apakah beda atau tidak, jelas berbeda. Sama kan tadi awalnya sebelum kita uji klinis, kita uji praklinis dulu, otomatis dosisnya itu diambil dari dosis hewan. Sedangkan antara hewan dan manusia itu berbeda dosisnya. Jadi ketika kita contoh misal paracetamol misal. Paracetamol untuk dosis manusia misal 500 mg. Untuk ke hewan coba seperti tikus, mencit, terus kelinci, monyet, dan lain-lainnya itu berbeda-beda. Jadi tikus itu beda sendiri, mencit itu beda sendiri, kelinci beda sendiri, monyet beda sendiri, dan itu harus dikonversi dari dosis manusia ke dosis hewan. Seperti itu pun juga misal di uji praklinis, saya uji cobanya di uji coba tikus. Berarti saya harus konversi dari dosis tikus ke dosis manusia. Kalau saya uji cobanya dari mencit, saya harus konversi dari dosis mencit ke dosis manusia. Seperti itu. Jadi ada perbedaan dosis-dosisnya. Baik, terima kasih Kak Yuli. Jadi memang ada perbedaan dosis begitu ya Kak. Bagaimana Kak Dea atas jawabannya?
Terima kasih atas penjelasannya ya Pak Dipani. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada di room chat ya Kak, dari Kak Ilham Syah. Corona pas pilkada kok hilang Kak, tapi setelah pilkada kok muncul lagi. Apakah itu akal-akalannya elit politik Kak? Siapa tahu Kakak bisa beri tanggapan. Terima kasih Kak. Ya, bagaimana ini Kak Yuli? Waduh, mengenai virus corona sama politik, saya jujur nggak terlalu paham mengenai politik. Cuma kalau virus corona, sebenarnya makin kesini saya makin kayak, jujur saya makin kesini saya makin nggak takut sama virus corona. Kenapa saya bilang tidak takut? Sebenarnya hanya pemerintah Indonesia sih menurut saya ini ya, menurut saya pribadi, hanya pemerintah Indonesia yang sepertinya membesar-besarkan. Karena yang saya alami sendiri, ada keluarga saya masuk rumah sakit, awalnya itu dia didiagnosa pneumonia, tapi dia ketika di swab dia negatif, rapid test pun dia negatif. Pas meninggal, kami keluarga harus menandatangani bahwa pasien tersebut terkena virus corona, dan dia dan om saya pun itu dikuburkan dalam keadaan COVID. Jadi kami tidak boleh melihat jenazahnya, tidak boleh memandikannya dan sebagainya macamnya. Makanya kenapa saya tidak percaya, semakin kesini saya semakin tidak percaya, karena saya mengalami hal tersebut sendiri secara pribadi. Pun kalau memang corona sampai sekarang masih ada, mungkin saya tidak sombong atau mungkin bagaimana, karena kemarin saya sempat turun ke Masamba terkait bencana kemarin, dan bupatinya sempat positif katanya gara-gara turun langsung ke bencana itu. Bahkan saya lihat bupatinya itu, dan kalau dipikir kita di situ banyak orang nih, kenapa cuma dia yang positif? Kita ini yang relawan yang turun langsung, bahkan menyentuh langsung masyarakat yang terkena bencana, khususnya juga tim medis yang memang bersentuhan langsung mengenai darah, pertolongan pertama pada pasca bencana kan, saya ada lukanya apa segala macam, kita nggak tahu kan kita bisa kena darahnya atau gimana. Otomatis pasti yang paling pertama kena tim medis karena mereka yang duluan memegang si pasien ini. Tapi alhamdulillah kami para relawan yang kemarin datang ke Masamba itu tidak ada yang positif. Makanya saya kalau dibilang virus corona itu ada atau tidak, ada. Cuma tidak semengerikan yang Indonesia Indonesia sekarang itu kayaknya melebih-lebihkan banget deh virus corona ini. Menurutku sih seperti itu secara pribadiku menilai virus corona sekarang yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih nih Kak. Jadi memang pemerintah ini bisa dikatakan alay ya Kak, karena terlalu melebih-lebihkan virus corona ini Kak. Bagaimana ini Kak Ilham Syah mengenai jawaban dari Kak Yuli? Apakah sudah terjawab? Oke, tidak ada tanggapan. Oke, saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin. Iya Kak, terjawab katanya. Oke, terima kasih. Saya persilakan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa juga bertanya di room chat.
Mungkin sembari menunggu Kak, saya ingin bertanya nih. Seperti yang tadi Kakak bilang kan, kalau bawang putih itu hoax. Terus minyak kayu putih itu juga hoax. Tetapi mungkin beberapa orang itu ada yang percaya begitu nah Kak, sampai akhirnya mereka sembuh sendiri. Itu tuh bisa dikategorikan sugesti juga atau bagaimana nih Kak? Karena kan kayak alam bawah sadar kita gitu nah Kak. Kayak ini bawang putih ini sembuh. Jadi saya bisa sembuh karena bawang putih. Padahal sebenarnya enggak. Bener nggak sih Kak? Itu dari sugesti atau bagaimana nih Kak? Ya, oke. Saya jawab ya. Jadi sembuh atau tidaknya, terapi berhasil atau tidaknya, kalau di kesehatan bilang itu terapi berhasil atau tidaknya itu tergantung sama pasien sendiri. Yang pertama, kepatuhan pasien pada saat diberikan terapi. Yang kedua, sugesti pasien. Termasuk yang tadi kamu bilang, bawang putih bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Jadi tergantung sugesti kita. Jadi obat ini cuma sebagai alat pembantu pada terapi pasien. Terapi berhasil atau tidak itu tergantung sama pasien itu sendiri. Kalau misalnya kita sugesti dari kita, aku nggak bakalan sembuh nih, aku bakalan mati, ya nggak mungkin bakalan berefek kan sama kitanya sendiri gitu. Jadi tergantung dari sugesti kita sama kepatuhan pasien pada saat terapi seperti itu. Sebenarnya gampang kok kalau mau kita nggak mau terkena COVID-19. Yang penting itu imun tubuh kita itu imun tubuh kita itu tetap terjaga. Terus jangan ngerasa tertekan, jangan ngerasa stres karena social distancing. Terus kita harus karantina gitu. Pokoknya jangan stres lah, karena stres itu juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang dapat memicu kita kena corona gitu. Baik Kak, jadi memang harus dari alam bawah sadar kita sendiri gitu ya Kak. Harus ada yang termotivasi lah, kita ini harus sembuh begitu ya Kak. Padahal sebenarnya apa yang kita makan itu belum tentu bisa menyembuhkan kita, begitu ya Kak? Iya. Oke, ini ada dari Kak Ilham Syah lagi nih Kak. Kadang juga pemerintah bikin aturan ngaco Kak, di dalam mobil harus wajib masker, padahal sendirian jogging wajib pakai masker, padahal juga kita kalau habis jogging butuh udara agar pernapasan lancar. Kalau ditutup masker ya malah jadi sesak nafas Kak. Tepatkah itu Kak pemakaian maskernya? Ya bagaimana ini Kak Yuli? Iya, saya pernah alami sih itu. Saya jogging pakai masker dan itu sumpah poso sekali Kak. Kayak nggak bisa Kak bernapas. Jadi saya lepas karena saya butuh udara. Saya berpikir malahan kayak gini. Saya bukan mati karena virus corona ini. Saya mati karena saya susah bernafas ini gara-gara pakai masker pada saat jogging gitu. Jadi penggunaan masker yang tepat itu kapan? Pada saat kita sedang berada di kerumunan orang yang banyak. Terus pada saat kita di rumah sakit, pokoknya kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah, usahakan pakai masker. Kalau memang kayak kondisi-kondisi yang tadi nih, kayak kita jogging, kan nggak memungkinkan kita untuk pakai masker kan? Ya, ketika kita lari, jogging, kita boleh lepas. Tapi ketika kita beristirahat, boleh kita pakai lagi maskernya. Itu. Baik, terima kasih Kak Yuli. Jadi memang kalau lagi olahraga begitu tidak apa-apa ya Kak untuk dilepas maskernya, tetapi pas sudah selesai olahraga dipakai lagi. Iya, tidak apa-apa. Oh ya, ini juga kalau penggunaan masker itu
maksimal 4 jam. Jadi setelah 4 jam kita bisa ganti lagi gitu. Jadi nggak satu masker itu seharian full atau bisa pakai berulang-ulang, enggak. Jadi penggunaan masker itu setiap 4 jam sekali kita harus ganti. Mengenai yang kakak bilang tadi, terus kalau untuk yang lebih akuratnya itu apa kak? Masker medis atau masker kain? Karena kan kalau kakak bilang tadi 4 jam sekali ganti. Kalau kita pakai masker medis kan berarti ganti-ganti terus tuh kak. Apalagi masker medis ini bisa dibilang lumayan mahal nih. Jadi bagaimana kak? Oke, jadi kan peraturan pemerintah sudah keluar ya dari awal-awal yang penggunaan masker. Apakah kita pakai masker medis atau pakai masker kain? Kalau untuk orang-orang awam atau untuk orang-orang yang bukan dari kalangan medis, lebih baiknya menggunakan masker kain. Kalau untuk tenaga medis pasti harus menggunakan masker medis. Kenapa orang awam pakai masker kain? Karena ketika semua warga di Indonesia menggunakan masker medis dan penggunaannya tiap 4 jam sekali diganti, otomatis masker medis ini kurang untuk tenaga medis, bahkan mungkin bisa habis dan tenaga medis tidak kebagian. Jadi lebih disarankan kalau untuk warga awam yang bukan tenaga medis, lebih disarankan untuk menggunakan masker kain. Penggunaannya pun sama, kita harus mengganti tiap 4 jam sekali. Jadi kita memang harus memiliki cadangan masker kalau kita mau bawa kemana-mana gitu. Mungkin bisa 3 atau 4 kita bawa gitu. Baik kak, terima kasih. Memang harus, walaupun pakai masker kain juga harus cepat diganti-ganti ya kak. Iya. Ini dari Kak Ilham Syah lagi nih kak. Pertanyaan terakhir kak, boleh nih dipersilakan Kak Ilham Syah. Kak Ilham Syah, ini Kak Ila kak. Halo. Mungkin sembari kita menunggu Kak Ilham Syah mengetik, mungkin dari Kak Riki atau Murfid nih ingin bertanya. Atau siapa ya? Atau Kak Aji? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau Dela? Oh, ini sudah mulai dari Kak Ilham Syah. Di dalam pengecekan ada beberapa tes kak untuk mengetahui virusnya. Ya, ada rapid test, ada swab, dan lain-lain. Ya oke. Jadi ada beberapa pengecekan ya. Ada 2 yaitu rapid test sama swab. Jadi ketika kita di rapid test itu nanti dilihat apakah kita negatif atau kalau nggak positif apakah kita reaktif atau tidak. Ketika kita reaktif, kita harus tes selanjutnya yaitu swab. Jadi kita tes swab dulu apakah kita positif atau negatifnya. Jadi yang pertama memang rapid test menggunakan darah, menggunakan serum darah. Terus yang kedua pakai swab yang ditusuk itu dari hidung sampai tenggorokan untuk mengambil sputumnya. Itu saja. Ini ada lanjutannya dari Kak Ilham Syah lagi nih kak. Rapid itu juga terbagi 2 kak. Ada yang cuma diambil darahnya, ada juga pengecekan kayak mengecek golongan darah, terus juga ada rapid swab antigen. Oh, itu rapid yang baru tuh kak. Nah, di antara semua tes-tes itu yang mana lebih akurat? Oh iya. Bagaimana Kak Yuli? Tunggu ya. Apa ini pertanyaannya? Dari rapid test yang pertama tuh kan kak, ada juga rapid antigen, baru ada swab. Yang mana tuh kak yang lebih akurat? Dan harganya juga berbeda kak. Swab kan lebih mahal tuh daripada rapid. Oke, kalau yang lebih akurat
Yang akurat itu sebenarnya rapid swab. Itu yang paling akurat. Makanya ketika kita udah di rapid test, terus kita reaktif, pasti dokter itu menyarankan untuk kita tes ke tahap selanjutnya, yaitu swab. Seperti itu. Karena kan kalau di swab yang dites itu di bagian pernapasan. Nah, sedangkan di sini virus corona itu kan menyebarnya melalui saluran pernapasan. Makanya yang lebih efektif itu di swab. Terima kasih Kak. Jadi memang yang lebih akurat itu swab ya Kak, dan harganya pun juga lumayan mahal nih. Saya juga pernah ini Kak, lihat di story-nya salah satu artis Indonesia. Jadi dia lagi habis rapid test gitu, terus ternyata pas dia rapid reaktif, tapi pas di swab negatif. Jadi yang harus dipercaya memang yang swab ya Kak, daripada yang rapid tadi itu. Iya, yang swab. Terus ini juga kalau misalnya kita rapid test itu kalau misalnya kita dalam keadaan flu itu bisa hasilnya itu bisa kita reaktif karena seperti yang tadi kita lihat gejala-gejala dari virus terkena COVID-19 itu sendiri kan gejalanya hampir sama dengan flu ya kan. Jadi ketika kita dalam keadaan flu atau batuk-batuk terus kita rapid test itu kita bisa kena reaktif gitu. Sebenarnya saya agak masih belajar juga sih mengenai tes-tesnya ini karena bukan di bidang saya lebih ke vaksin dan obat-obatannya karena kan saya bagian farmasi. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ini selanjutnya ada dari Kak Rifki. Maaf Kak jika masih diperbolehkan bertanya. Untuk di Indonesia, vaksin apa saja yang sudah dibeli oleh Indonesia Kak dan berapa jumlahnya? Mungkin Kak Yuli bisa menjawab. Halo. Ya, oke. Jadi vaksin itu yang tersebar, vaksin corona saat ini COVID-19 saat ini itu yang tersebar di dunia itu ada 3, yaitu vaksin dari Cina, vaksin dari Amerika Serikat, sama vaksin dari Inggris, khususnya itu di AstraZeneca. Nah itu. Jadi vaksinnya di sini kan ada 3 nih, tapi Indonesia itu lebih memilih vaksin yang di Inggris, yaitu di AstraZeneca, dan sampai sekarang itu sudah tahap ketiga sudah fase ketiga pada tahap perkembangan yang sudah diuji coba seperti itu. Baik Kak, jadi kalau dari Indonesia sendiri itu belinya yang dari Inggris ya Kak. Gitu. Oke, Selanjutnya ada Katalia. Katalia ingin bertanya, dipersilakan kepada Katalia. Iya, terima kasih kepada moderator. Tabe ya, Pak Wakil, saya duluan. Jadi pertanyaannya ini Kak kayak contoh kasus sih Kak. Jadi ini kayak contoh kasus Kak. Ada satu orang, dia ini memiliki tanda-tanda dan gejala COVID-19. Dan setelah dirapid, dia ini reaktif IgG, IgM. Cuman karena takut ke tahap selanjutnya dan ke rumah sakit, jadi dia biarkan aja ini tubuhnya dengan seperti itu. Dan setelah saya lihat beberapa bulan, dia baik-baik aja. Itu gimana ya Kak? Kalau misalnya begitu, padahal dia dirapid itu reaktif IgG, IgM. Terus dengan tanda-tanda
gejala COVID dia sudah pernah rasakan, tapi udah menghilang, kadang muncul, kadang enggak. Tapi dia enggak ini sampai yang ngeri banget, karena yang kupikir ya Kak, kalau misalnya kita membiarkan penyakit COVID ini di dalam tubuh, gejala yang timbul tuh bakal tambah parah sampainya orang itu dimasukkan ke rumah sakit. Tapi ternyata orang ini yang saya dapat baik-baik, sehat-sehat. Tapi kalau dia tiap di rapid selalu IgM, IgG. Gimana itu Kak? Makasih Kak. Oke, dari kata Lia nih mengenai hasil pemeriksaan ya Kak. Boleh Kak Yuli dipersilakan untuk menjawab. Ya, tadi apa tadi ya? Lupa saya. Dia hasilnya pas rapid test reaktif. Terus dia nggak lanjut ke swab, tapi dia sekarang udah baik-baik aja. Iya Kak, udah baik-baik aja, tapi tiap dicoba rapid lagi, selalu IgG, IgM. Dan reaktif. Itu Kak. Dan iya, reaktif. Jadi kita ya gini, saya juga pernah dapat kasus seperti itu. Teman saya kemarin sempat, kayaknya Fatur kenal deh, dan sempat sama-sama Fatur jadi relawan COVID-19. Awi. Dia itu tidak nampak gejalanya kalau dia itu pasien COVID-19. Jadi memang ada beberapa pasien COVID-19 itu yang tidak memiliki gejala. Jadi mereka ini terlihat sehat, terlihat baik-baik saja. Tapi mereka sebenarnya penderita. Nah, sebenarnya itu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Yang orang yang tidak memiliki gejala tapi sebenarnya penderita. Jadi memang harus ditindaklanjuti untuk terapinya terhadap orang tersebut. Karena kita nggak tahu nih respon yang bagaimana nanti yang bakalan dia dapat. Mungkin memang saat ini dia merasa badannya baik-baik saja, dia merasa sehat-sehat saja, tapi kita nggak tahu nih berapa bulan kemudian mungkin dia baru dapat efeknya. Jadi kalau saran saya lebih baik dia swab dulu untuk mengetahui hasilnya bagaimana, apakah dia positif atau negatif, baru kita bisa tentukan kelas terapinya, harus diterapi seperti apa sih orang ini, seperti itu. Ya, bagaimana Kak Lia? Jadi harus di swab dulu ya Kak supaya akurat seperti yang tadi sih Kak. Jadi memang harus swab dulu supaya, karena swab itu yang paling akurat ya Kak. Iya Kak, makasih Kak. Iya. Selanjutnya ini ada dari Kak Putra nih Kak. Saya mau bertanya, boleh bertanya soal tanggapan kakak tadi mengenai pemerintah dalam menangani COVID. Kan untuk kondisi sekarang masyarakat yang saya lihat kebanyakan memakai masker ya karena cuman ikutin aturan karena takut yang namanya denda. Bahkan banyak tuh orang mau keluar ke jalan pakai masker bekas. Kadang juga maskernya temen diambil karena takut sama razia masker, bukan takut sama COVID. Gimana tuh Kak menurut kakak? Kalau dibilang pemerintah terlalu lebay, saya justru tidak setuju sih Kak. Karena yang jadinya masyarakat yang ada malah patotoai, tidak percaya kalau COVID itu ada. Bagaimana nih Kak mengenai masker tuh cuman aturan dari pemerintah aja? Ya, oke. Sebenarnya saya nggak bilang bahwa saya tidak bilang corona ini tidak ada sebenarnya corona ini ada, cuman pemerintah ini seakan-akan kayak melebih-lebihkan. Itu yang saya bilang, karena kebanyakan pasien COVID-19
mati bukan meninggal itu bukan karena serta-merta pure karena dia terkena penyakit COVID-19. Pasti dia ada penyakit penyertanya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan mengenai orang-orang pakai masker karena takut dirazia, itu kita kembali pada diri kita masing-masing. Kita memang mau safety untuk diri kita sendiri atau memang kita cuma takut sama aturan. Kita nggak bisa paksakan juga orang-orang ya pokoknya itu kembali sama diri kita sendiri sih, kita mau safety untuk diri kita atau memang kita karena cuma takut sama peraturan pemerintah. Untuk penggunaan masker yang masker bekas atau masker temannya dipakai, itu menurut saya sangat-sangat tidak baik karena kita tidak tahu teman kita atau masker bekas itu, contoh nih misal saya nih batuk, tapi udah belum balik lah, dan sampai saya misal kena pneumonia, itu kan pneumonia bisa terkena melalui penularannya bisa melalui batuk, droplet yang saya keluarkan dari batuk ataupun bersin saya. Ketika saya pakai masker dan saya batuk, terus masker itu dipinjam nih sama si Putra misalnya, terus dia pakai, bisa saja nanti dia terkena penyakit yang saya derita karena dia menggunakan masker yang saya pakai. Jadi untuk penggunaan masker yang bergantian ataupun masker bekas itu saya tidak sarankan, karena penggunaan masker saja yang saya bilang tadi 4 jam sekali harus diganti, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Jadi memang kalau untuk pakai masker punya teman itu sangat tidak disarankan ya Kak, karena mungkin teman kita itu bisa kena penyakit yang bisa menular ke kita juga. Bagaimana Kak Putra atas jawaban dari Kak Yuli? Apakah sudah terjawab? Tuh Ki, jangan ambil maskerku diam-diam. Oke. Mantap Kak, Riki sering itu katanya. Oke, terima kasih Kak Putra. Selanjutnya ini ada dari Kak Fatur yang menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan Kak Fatur. Apa masih bisa nih Kak? By the way. Ya boleh. Mungkin yang terakhir ya. Oh iya, oke. Kak Fatur yang terakhir ya. Oke, sip. Gara-gara dibilang terakhir lupa sudah saya. Kalau kita berbicara balik lagi mengenai vaksinnya Kak, apa? Seingat saya bukankah pemerintah Indonesia ada buat vaksin juga ya? Vaksin apa lagi namanya Kak? Kalau nggak salah vaksin merah putih bukan sih Kak? Halo Kak Yuli. Vaksin kalau Indonesia buat sendiri, saya rasa mereka belum punya alat yang memadai untuk buat vaksin secara mandiri. Makanya Indonesia itu mengambil vaksin dari yang tadi sudah saya sebutkan, ada tiga negara yang sudah membuat vaksin seperti itu. Yang saya tahu sih itu. Balik lagi, kalau nggak salah pemerintah juga memesan vaksin yang lebih banyak dari Cina. Nah, sedangkan di Cina sendiri memesan vaksin dari Inggris, dari AstraZeneca ya. Sebenarnya yang lebih kalau menurut yang kakak tahu nih, yang kakak pahamin, vaksin yang paling efektif, yang tahapannya sudah hampir disetujui lah, bisa dikatakan, itu lebih bagus dari negara mana Kak? Dan apakah tepat sudah Indonesia memesan vaksin dari Cina juga? Ya oke, saya coba jawab ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang vaksin A ini lebih efektif daripada vaksin B maupun vaksin C, karena ini kan produk baru. Jadi produk ini harus diuji coba dulu. Gitu, jadi kita nggak bisa bilang ini lebih efektif untuk orang Indonesia, yang B lebih efektif untuk Indonesia, C lebih
efektif untuk menarik. Kita nggak bisa serta-merta seperti itu karena kita harus melihat dulu responnya itu bagaimana terhadap warga Indonesia, karena tiap daerah, tiap wilayah itu kan beda-beda tuh. Jadi pasti respon tiap orang itu berbeda-beda itu. Terus untuk Indonesia sendiri itu kan sudah sampai fase ketiga di tahap kedua. Untuk saat ini yang saya ketahui itu Indonesia menggunakan vaksin dari Inggris. Itu. Mungkin itu saja. Itu yang paling terakhir nih Kak ya? Ya, yang saya tahu itu yang paling terakhir, sudah sampai tahap ketiga. Dan tahap ketiga ini bakalan diuji coba pada bulan Januari sampai Februari. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih Kak Fatur dan atas jawabannya juga dari Kak Yuli. Karena waktu sudah menunjukkan 9:30 dan dari Kak Yuli juga sudah bilang untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi untuk selanjutnya saya akan menutup sesi yang kedua ini. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari kajian MSC Sport pada malam hari ini. Kajiannya adalah maksud saya kesimpulannya adalah bawang putih, obat malaria, dan minyak kayu putih adalah hoax mengenai obat pencegah corona. Dan vaksin adalah produk farmasi yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus. Dan pengembangan vaksin ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap praklinis, tahap pengembangan klinik, dan ada 3 fase, dan persetujuan. Dan untuk dari Indonesia sendiri, mengambil vaksin dari Inggris. Baik, karena saya sudah membacakan kesimpulannya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian MSC Sport pada malam hari ini dari awal sampai berakhirnya. Semoga materi yang sudah diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini dapat berguna bagi kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yaitu Kak Yuli yang sudah memberikan materinya yang sangat cukup baik dan sudah menjawab juga pertanyaan dari beberapa teman-teman peserta tadi. Terima kasih Kak Yuli. Sama-sama. Ya. Dan saya juga memohon maaf kepada teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa setelah ini bertanya, ada kita membuat kajian lagi di luar, atau mungkin saat ketemu Kak Yuli mungkin kita bisa bertanya-tanya lagi. Dan saya juga mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman dipersilahkan mengaktifkan kameranya. Oke, Dela, Kak Putra, Kak Riri, ayo aktif. Aji, Kak Riki, Kak Ilham Syah. Siapa lagi nih? Oke. Kak Talia ya yang foto. Oke, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi Kak. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Paling ganteng Putra ya, paling ganteng. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Karena sudah selesai sesi foto bersama, saya tutup kajian pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di kajian MSC Sport selanjutnya. Malam. Malam. Waalaikumsalam. Malam.